Assalamualaikum majikan. Pembahasan kali ini tuh sebenarnya agak berbeda, yang mana gue bingung mau masukin teman cerita tapi kagak ada horor hantunya. Namun cerita di sini lebih horor daripada perhantuan. Soalnya di sini ada cerita mengenai penolakan dari calon mertua yang dampaknya tuh katanya sampai pengen bunuh dan mengubah hidup dari seseorang gitu. Nah lo. Jadi cerita kali ini tuh gue dapat dari sumber intel bawah tanah dan udara yang valid plus legit. Dimana si narasumber ini tuh ngasih tahu kalau dia ini adalah salah satu orang terdekat dari seseorang yang beritanya kemarin sempat viral di X. Mengenai pria bernama Dava yang katanya pernah mau bundir gara-gara gagal menjadi PNS. Lah makanya kita jadi keingetan sama TC kemarin kan tentang PNS juga. Tapi kalau kemarin kan ceritanya udah keterima PNS nih, cuma milih resign tuh karena mengancam nyawa. Namun di cerita kali ini malah kebalik gitu, kagak keterima, pengen bundir. Apa kabar dunia? Emang udah kebalik-balik? Rumput tetangga nih selalu lebih hijau neon, kelihatannya ngejreng banget. Pokoknya pas cerita Dava kemarin itu katanya sempet rame tuh di X, banyak yang ngasih pandangan tentang gimana kondisi PNS pada saat ini. Dari mulai orang biasa sampai pakar-pakar juga ikut ngebahas tentang fenomena sosial ini, gengs. Maksudnya kenapa sih nih standar orang tua kebanyakan di Indonesia itu pengen anak atau mantunya adalah PNS? Coba apakah orang tua dari para majikan juga begitu sama? Karena kebetulan orang tua aku juga sama dulu nyuruhnya bilang kamu harus jadi PNS ya biar terjamin sampai tua. Sempet kan kita udah bilang, udah sering cerita ikut tes CPNS, cuman ya emang otaknya kopong aja kagak lulus. Ya gimana enggak, namanya ikut CPNS itu kan banyak banget saingannya dari satu Indonesia. Macam kayak lagi pertarungan Squid Game kali ya. Ngalah-ngalahin masuk universitas negeri. Lah kalau universitas negeri kan gimana pun juga kuotanya banyak. Lah kalau CPNS ini kuotanya sangat terbatas. Misalkan ngamar di bagian apa atau di pemerintahan apa gitu. Kalau kita lihat-lihat nih penerimaan kuotanya apa cuma 10 orang, 5 orang, bahkan ada yang 1 orang doang kuotanya. Yang daftar kan tadi ribuan dari seluruh Indonesia, tapi kalau yang keterima cuma 1 orang, apa bukan kayak Squid Game namanya? Ya makanya dari pengalaman gue tes waktu dulu tuh, nggak heran memang kalau orang yang keterima mungkin macam prestis banget kali rasanya ya. Bisa mengalahkan saingan nih dari ribuan orang. Rasanya kayak juara Indonesian Idol kali begitu. Si Lyodra begitu juga ngerasain kemarin, iya. Pantesan kalau ngapel ketemu gitu ke rumah calon mertua ditanya kerjaannya apa? Terus kita jawab misalkan PNS om tante. Wih langsung lampu hijau itu pasti. Nggak pakai ada pertanyaan selanjutnya, langsung ayo nah makan bareng nah. Langsung ngomongin tanggal pernikahannya nanti gimana gitu. Beda cerita misalkan kalau kita jawabnya bukan PNS. Misalkan kita jawab, oh saya kerjanya freelancer om. Atau saya ini di bagian sosial media spesialis gitu. Wah itu bisa lanjut banyak rentetan pertanyaan lagi kayak macam, itu kerjanya ngapain? Ada duitnya kerja begitu? Udah punya rumah atau belum? Udah punya mobil atau belum? Panjang udah urusan. Tatapan camar nih juga langsung pasti bombastic side eyes begitu, menjudge. Yang padahal ya kalau kita ngomongin income atau gaji, ya memang kalau PNS itu kan memang menjamin karena kita akan dapat duit pensiunan ya. Namun kalian pernah nggak sih dengar kalimat, kalau mau kaya mah jangan kerja kantoran, tapi usaha. Soalnya emang yang gue lihat-lihat tuh yang orang-orang pada berduit gitu, yang rumahnya gedongan semua lah pada pengusaha itu. Cuma memang kan kalau usaha mungkin income-nya nggak pasti ya, per bulannya berapa naik turun. Ya sedangkan kalau PNS itu kan jelas ya, sampai pensiunan juga dapat tuh, ketahuan dapatnya berapa. Ya mungkin buat sebagian orang itu memberikan rasa tenang. Karena memang menurut pengamat sosial nih, ada sosiolog Profesor Dr. H.M. Winarno, ini maaf ya kalau kita salah nyebut gelarnya. Di Indonesia pekerjaan PNS itu tuh bisa dianggap bergengsi karena ya pemasukan per bulannya tadi tuh jelas, terus ada uang pensiunan juga kan. Makanya pekerjaan PNS ini tuh masih banyak diincar sama banyak orang yang memang ingin hidup lebih tenang dan sustainable begitu istilahnya. Yang jadinya hal ini dijadikan standar minimal buat para calon mertua nih biar anaknya aman sampai hari tua gitu. Kurang lebih pandangannya begitu. Ya masuk akal sih memang. Karena siapa sih manusia yang kagak pengen hidupnya tenang-tenang aja gitu, terjamin sampai tua ya. Abis udah kebanyakan nih hal-hal di dunia ini nggak bisa kita kontrol, bikin kaget dan penuh gebrakan tiap hari ada aja berita. Ya PPN naik lah, ya harga ini naik lah begitu kan. Jadi mending yang pasti-pasti saja. Karena kalau PNS nih, amit-amit misalkan meninggal dunia, pasangannya ditinggalkan itu masih bisa menerima manfaat uang pensiunannya juga. Yang jadinya mungkin buat yang meninggal itu juga lebih tenang kali ninggalin pasangannya. Nah kita balik lagi tuh ke cerita Dava yang viral ini nih, menarik banget. Narasumber dari ring satunya Dava ini tuh DM ke gua cerita panjang lebar tuh tentang detail-detail lika-liku kehidupannya Dava dari jatuh bangkit begitu. Yang memang ceritanya ini tidak diekspos di berita-berita yang naik kemarin. Tapi mohon maaf nih Dava nih, berarti lu dicepuin sama orang terdekat, gua kata. Ibarat lu udah close friend nih di Instagram, bocor-bocor juga.
Cuma ini mah ceritanya positif dan Dava juga katanya sih udah tahu ya, udah dapat izin jadi aman. Soalnya banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Karena gue juga merasa ini kayaknya cerita bakal relate sama banyak orang. Yang pasti kan setiap orang nih kita semua punya struggle hidupnya masing-masing ya. Ya anyway, detail cerita Dava yang kemarin gak nge-spill tuh di X tuh, kita bongkar eksklusif di sini. Makasih loh ya untuk Intel Bawah Tanah dan Udara yang udah ngasih tahu nih dan katanya udah dengan persetujuannya Dava juga. Nah, jadi Dava ini itu lahir dan besar di keluarga yang sekelilingnya tuh kerja di perusahaan yang masih ada hubungannya dengan pemerintahan. Bapaknya Dava itu kerjanya di BUMN, dia punya adik perempuan tuh namanya Dara, keterima juga kerja di salah satu BUMN ternama. Terus calon mertuanya Dava nih PNS. Makanya pressure kan dikelilingi dengan lingkupan orang-orang yang kerja di pemerintahan seperti itu dituntut untuk ikut juga. Ya waktu itu sebenarnya setelah lulus kuliah, Dava ini sempat kerja di perusahaan travel. Ya mana sebenarnya itu adalah kerjaan yang dia senangi karena ya passionnya dia di situ. Namun sayangnya pekerjaan yang Dava jalani ini malah dianggap sebelah mata doang tuh sama orang-orang sekelilingnya. Dianggap kerjaannya tuh kurang bergengsi, kurang menjanjikan gitu. Sampai-sampai ya tadi, Dava dipaksa-paksa buat nyoba ikut daftar CPNS juga. Biar punya kerjaan yang bonafit versi orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, karena dipaksa-paksa terus nih, ya udahlah. Akhirnya Dava nyoba tuh tes CPNS bareng pacarnya. Dia punya pacar namanya Sabrina. Dava ini daftar ke Bea Cukai, sementara pacarnya Sabrina itu daftar ke Kemensultan, alias Kemenku. Suka banyak yang ngeledek aja lucu-lucuan dibilangnya jadi Kemensultan karena tunjangan kinerja di Kemenku itu katanya terkenal lebih gede dibandingkan tunjangan kerja di kementerian lain gitu. Makanya disebut Sultan. Coba teman-teman yang mungkin ada yang kerja di Kemenke gitu, apa iya benar begitu? Kalau iya benar, bagi duit dong. Kan gede gajinya. Ternyata si Sabrina ini lolos, tapi Dava kagak. Ya nggak bohong, Dava mah kecewa karena kagak lolos. Bukan cuma dia doang yang lemas, tapi bapak ibunya Dava juga sama. Terutama bapaknya ya. Sampai-sampai bapaknya ini mulai ngebanding-bandingin Dava sama si Dara tuh adeknya. Hingga terucap kata-kata yang bikinnya lekit, gengs. Bapaknya tuh bilang kayak, kamu sih kurang persiapan, nggak latihan dulu sebelum tes. Lihat tuh Dara tuh, dia aja bisa lolos seleksi BUMN, kok kamu nggak bisa? Kamu jadi anak pertama, jangan malu-maluin keluarga. Sedih nggak sih kalau dengar begitu dari mulut orang tua sendiri yang jadinya si Dava mah kena mental. Tapi yang paling bikin sedih itu sebenarnya karena ya tadi dia dibanding-bandingin sama saudaranya sendiri. Kalian bisa bayangin nggak sih, kalau terkadang hubungan antara kakak sama adik itu menjadi nggak dekat atau nggak harmonis ya, itu sedikit banyak bukan karena sifat mereka ini berbeda atau nggak cocok satu sama lain, tapi ya karena tadi dibanding-bandingin sama orang tua, gengs. Yang secara nggak langsung nih yang suka dibanding-bandingin itu tuh merasa lebih rendah, yang jadinya benci dengan saudaranya yang menjadi pembandingnya itu. Padahal mungkin mah saudaranya kagak salah apa-apaan, diem-diem baik. Jadi buat para orang tua jangan begitu ya, harus selalu adil sama anak-anak kalian gitu. Meskipun ya ini menarik kita jadi bahas ya. Gue pernah nonton abisnya kayak pembahasan parenting begitu. Ntar nih mungkin teman-teman udah jadi ibu sama bapak, coba nanti komen ya, udah pada punya anak ya. Kalau sebenarnya katanya namanya orang tua, itu kan ya gimana pun juga manusia biasa. Jadi nggak bohong nih misalkan punya 2 atau 3 anak gitu, pokoknya lebih dari 1 anaknya. Nah itu tuh ada aja anak yang memang menjadi paling favorit di hati istilahnya. Ibarat kita suka sama seseorang kan pasti ada rasa favoritnya dibandingkan ke orang lainnya yang rasa itu natural. Namun janganlah sekali-kali ditunjukkan hingga anak-anaknya nih tahu, bahkan sampai merasa kalau ternyata dia bukan anak favorit dari orang tuanya. Soalnya itu akan melukai hati si anak sampai dewasa. Ya simpelnya orang tua ini kan menjadi orang nomor 1 di hidup si anak semenjak lahir ya. Banyak istilah kan bisa jatuh cinta pertama anak itu ya ke ibu sama ke bapaknya. Namun kalau cinta kita itu tidak dianggap atau orang yang kita cinta itu malah lebih perhatian ke orang lain kan pastinya kita apa ya? Sedih. Jadi intinya buat para orang tua ya, kalau misalkan memang punya ada rasa timpang yang lebih tinggi dari anak satu ke anak yang lainnya, simpan aja di dalam hati gitu. Karena itu memang natural, nggak bisa dicegah yang namanya perasaan. Namanya hati kan nggak bisa dibohongi gitu kan. Tapi jangan sampai anak yang lain tuh tahu, intinya begitu. Cuilah, berasa Nikita Willy kali kita ngomongin parenting ya. Kayak paling bener aja. Sehat bukan? Nah pokoknya, kegagalan Dava nggak lulus tadi tuh dianggap sama orang tuanya nih sebagai
bentuk penurunan martabat dan status sosial keluarga. Kayak malu sama orang-orang kalau misalkan tahu Dava nih nggak lulus CPNS begitu. Selebay itu ya, macam jadi aib keluarga. Tapi ternyata yang lebay begitu tuh nggak cuma orang tuanya Dava, melainkan pacarnya si Sabrina juga ikut merasa kecewa. Bukan apa-apa nih, soalnya orang tuanya Sabrina sudah berharap mantunya akan kerja di pemerintahan juga biar satu strata sosial begitu. Dan ada jaminan untuk anak perempuannya nih Sabrina nih sampai hari tua nanti kalau si Dava innalillahi. Lah belum nikah aja udah mikirin warisan ntar kalau mati. Takut ya. Ya cuma calon mertuanya Dava ini ternyata sama frontalnya dengan bapak Dava tadi. Dimana si Dava dikatain parasit tuh sama orang tuanya Sabrina. Kata gua mah cari yang lain aja deh Dava daripada ruwet. Ntar hidup lu punya mertua modelan kayak begitu. Soalnya fase kegagalan Dava ini tuh untuk masuk PNS membuat dia jadi kena mental breakdown. Dava merasa dia sudah mengecewakan orang tuanya, ngecewain pacarnya, sama ngecewain calon mertuanya. Yang padahal kalau ditanya nih ke dirinya sendiri, keinginannya ya bukan jadi PNS. Yang pengen jadi PNS itu kan orang-orang di sekelilingnya. Dan setelah mikir-mikir lagi nih, Dava juga bingung sih pas dikatain tadi parasit tuh sama calon mertuanya kayak, parasit dari mana sih? Maksudnya walaupun dia nggak jadi PNS, tapi kan sebelumnya dia udah kerja. Dan kalau misalkan jalan gitu nggak ada sama Sabrina lah, Dava mulu kok yang bayar sebagai laki-laki. Terus kalau datang ke rumah calon mertua ya bawa buah tangan juga, ya makanan gitu, buah-buahan apa gitu. Jadi maksudnya parasit ini dari sisi mananya? Namun ya gimana pun juga gara-gara hal itu membuat hubungannya Dava sama Sabrina nih yang udah serius lama ya, bertahun-tahun tuh jadi goyang. Pokoknya Dava baru berputus asa yang ujung-ujungnya dia sampai ngechat tuh ke temennya, yang mana ternyata chat-chatan itulah yang kesebar di sosial media dan jadi viral. Karena tadi si Dava ini terang-terangan bilang ke temennya kayak ngerasa pengen bundir. Ya panik lah temennya kalau dapet chat begitu. Untungnya teman-temannya Dava ini tuh masih pada eling. Baik-baik gitu, mereka menjadi support system yang bisa nenangin si Dava. Kagak kompor kayak geng-geng lu, yang kalau ada masalah gitu malah ditambah, digoreng-goreng sampai meledak. Itu temen lu apa tabung gas LPG? Makanya gengs ya, terkadang memang di beberapa kasus ya, khususnya email-email yang gue dapet nih dari kalian semua, mirisnya kalau gue baca nih banyak yang merasa kalau keluarga yang harusnya dianggap sebagai sebuah rumah, itu ternyata bukanlah rumah yang berhangat untuk bisa memberikan ketenangan. Dan kita kan juga sering dengar istilah kalau teman itu adalah keluarga kedua yang bisa kita pilih. Karena kalau keluarga inti ya kagak bisa kita pilih, kan kita brojol oe-oe udah di situ. Nah pokoknya nih akhirnya berkat dari dukungan teman-temannya, Dava yang tadinya merasa terpuruk itu pelan-pelan nih bisa mulai menerima keadaan. Atau istilah sekarangnya tuh berdamai dengan keadaan atau mengembers diri sendiri. So-soan aja gitu bahasanya. Ya time healing lah sampai akhirnya Dava ini bisa berdamai tadi kan sama hidupnya walaupun butuh waktu. Habis gimana? Life must go on. Dan berarti Dava juga harus balik ke perusahaan yang travel yang kemarin di awal dia udah kerja. Karena kan ya life must go on sih, life must go on but still need money. Ya pokoknya karena merasa udah gagal menjadi PNS, Dava ngerasa nggak boleh gagal lagi di pekerjaannya saat ini. Jadi yang tadinya dia terpuruk tuh, Dava mencoba mulai bangkit dan mau menunjukkan kalau dia bisa perform di kantor travelnya itu. Apalagi kan tadi kerja di bidang travel memang adalah passionnya. Nah supaya bisa perform di kantor dan dilirik sama bos tuh, Dava putar otak nih mikirin ide biar bisa naikin value atau pendapat perusahaan tuh bagaimana. Dari situ dia mulai tuh mengerahkan semua kemampuannya. Dia bikinlah sebuah proposal bisnis sampai matang. Yang dia udah yakin banget nih prospek dari proposalnya ini pasti bakal bagus. Cuma ya terkadang kan harapan tidak sesuai ekspektasi ya majikan ya. Karena meskipun Dava udah optimis dan semangat 45 nih menggebu-gebu, dia yakin pokoknya kalau proposalnya pasti bakal dipuji-puji. Ternyata proposalnya malah ditolak sama komisaris utama perusahaannya tuh ada namanya Pak Arya. Tapi belakangan akhirnya juga Dava sebenarnya tahu penolakan proposalnya itu tuh dipengaruhi sama atasan Dava langsung yang bernama Pak Hendra. Maksudnya mungkin si Pak Hendra ini nggak mau nama Dava lebih bagus daripada dia. Sampai si Dava ini dibilangin tukang cari muka segala macem. 11-12 sama cerita kemarin ya. Namun benar kata pepatah kalau kita tuh akan menjadi lebih kuat setelah mengalami ujian besar. Karena penolakan dari bosnya kali itu tuh tidak membuat si Dava terpuruk lagi seperti yang kemarin. Ya soalnya kan kemarin dia udah pernah sampai mengalami penolakan lebih besar tuh dari orang tuanya, pacar, bahkan calon mertuanya. Kali ini Dava sebenarnya tetap merasa kalau proyeknya ini tuh bagus, akan berhasil. Jadi dia nggak mau mundur, abisnya kan ngerjainnya udah sepenuh hati. Yakin pula dia bakal works nih bisa untung besar nih asalkan memang dikelola dengan benar. Jadi Dava bilang sama dirinya sendiri kayak, aku tahu aku tidak dapat mengubah kehidupan, tapi mungkin aku bisa mengubah cara pandangku terhadap kehidupan. Akhirnya Dava mengambil keputusan besar. Yang dengar-dengar sih katanya nggak lama dari situ si Dava resign dari kantornya tadi, terus bikin startup travel online bareng temennya. Tapi setelah Dava resign dan memutuskan untuk membuka bisnis baru nih, startup yang baru nih, hubungan Dava sama si Sabrina tuh ternyata makin runyam, geng, makin rumit. Ya soalnya kan di satu sisi memang Sabrina sibuk ya dengan pekerjaan barunya di Kemenku tadi. Plus juga sebenarnya si Sabrina ini nggak bisa
bisa menerima keputusannya Dava yang malah resign tuh dan mendirikan startup yang belum jelas memang hasilnya ya. Mau gimana nanti masa depan mereka? Pekerjaan yang kemarin aja orang tuanya Sabrina rada-rada nggak setuju, ini lagi buka usaha sendiri yang makin gak jelas penghasilannya. Tapi Dava mah udah mantap sama keyakinannya tuh kalau enggak, gue bakal berhasil. Cuma memang perlu waktu dan ekstra kerja keras saja. Intinya mah harus sabar. Dia bilang nih ke Sabrina nih, aku bakal buktiin ke keluarga aku sama ke keluarga kamu kalau aku juga bisa sukses dengan caraku sendiri. Nah, sampai sini kalian relate gak sih sama cerita-cerita Sabrina modelan begini? Soalnya kan banyak terjadi memang di sekitar kita ya. Maksudnya gue sendiri pun sering denger nih curhatan dari teman gue yang dilema mau milih nemenin atau nungguin pasangan merintis mulai dari nol, yang istilahnya memang gambling ya, hanya berdasarkan asas percaya dan cinta sama berserah kepada Tuhan, atau nyari pasangan yang udah jelas kerjaannya nih udah mapan begitu. Nah, coba mungkin kalian punya pengalaman atau pandangan hubungan-hubungan seperti ini, kalian pilih tim yang mana, komen di bawah. Pokoknya ya, untuk sementara waktu, Dava sama Sabrina ya udah sibuk masing-masing aja. Namun ternyata banyak cobaan lain yang datang lagi tuh ke Dava. Baru juga perusahaan startup online travelnya ini running ya berjalan, ada masalah internal di perusahaan. Ditambah, di saat yang bersamaan, Dava menemukan fakta kalau ternyata si Sabrina itu selingkuh sama seniornya. Kemarin aja di kantor kita tuh ada orang marketing ketahuan selingkuh, heboh banget satu kantor tuh udah punya istri, sampai istrinya datang ke kantor marah-marah lah. Jadi gosip kita. Kantor kita ngeliat nonton, jangan nonton ya. Balik lagi aja udah kita ke Sabrina. Masa dia bukannya ngerasa bersalah, tapi malah terang-terangan musuhin si Dava yang udah 3 tahun pacaran nih dengan alasan katanya Dava itu parasit, sama kayak orang tuanya ngomongin si Dava itu parasit. Susah diajak maju dan gak punya mental baja, dibilang begitu. Soalnya perkara yang cacatan Dava mau bunuh itu kesebar di sosial media yang tempoh hari itu yang jadi viral, Sabrina kayak ikut disalahin sama netizen sama orang-orang. Soalnya kan pada tahu si Sabrina ini adalah pacarnya si Dava kan, gara-gara orang tua lu tuh ngomongnya gini-gini jahat gitu lah, intinya begitu. Pokoknya Dava lah jadi stres. Dia merasa semua yang dia jalani itu gak ada yang berjalan lancar, semua ekspektasinya meleset. Untungnya di saat-saat gelap tersebut masih ada aja nih orang yang tulus peduli sama keadaannya Dava. Itu memang salah satu partner kerjanya di startup tuh, namanya Nindya. Yang mana memang Nindya ini masih terus tuh nemenin Dava dan menjadi support sistem yang baik, karena Nindya sendiri memang temannya Dava dari kecil. Cuma lagi-lagi kalian sering dengar nggak kalau cewek sama cowok itu sebenarnya nggak bisa pure temenan sebenarnya. Pasti salah satu nih ada yang menyimpan rasa. Tentu juga kalian, coba komen di bawah. Ya sama, soalnya sebenarnya nih si Dava sama si Nindya itu kayak semacam punya sedikit rasa ketertarikan satu sama lain. Tapi memang nggak ada yang berani ngutarain perasaannya duluan. Yang mungkin maksudnya biar persahabatan mereka yang udah dijalin dari kecil nih nggak jadi rumit aja gitu gara-gara masalah cinta-cintaan. Jadinya ini terjebak friendzone kalau zaman sekarang. Repot bener. Pokoknya Nindya ini tuh bener-bener jadi penyemangatnya Dava ya pada saat dia terpuruk. Dia ngajak Dava untuk tetap bangkit dan buktiin ke orang-orang kalau mereka tetap bisa sukses dengan usaha sendiri. Cuma berhubung modal mereka ini juga terbatas ya gara-gara tadi ada masalah internal perusahaan, Dava sama Nindya tuh muter otak gimana caranya mereka nih bisa masarin project tour mereka tuh dengan cara yang lebih efisien. Ya akhirnya pokoknya mereka memanfaatkan media sosial dengan baik. Sekarang kan zamannya apa-apa sosial media. Lah cerita ini viral aja lewat sosial media. Dan seperti kata pepatah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Akhirnya usaha Dava sama Nindya ini berbuah manis. Mereka soalnya dapat kontrak besar dari sebuah perusahaan yang mau ngambil paket liburan karyawan. Jadi sekaligus banyak begitu loh, kayak rezeki nomplok. Dari situ Dava sama Nindya makin kompak tuh, makin deket juga mereka. Dan akhirnya mereka juga baru sadar kalau mereka berdua ini bisa saling nguatin dan bergantung satu sama lain. Di titik itu juga Dava sadar kalau Dava ini sudah jatuh cinta sama Nindya. Gak pakai lama, langsung dilamar itu si Nindya tuh. Soalnya kalau kata ibunya Dava memang semua harus disegerakan. Nikah mereka guys, bulan madunya katanya ke Korea begitu. Ih, sombong ya, berasa kayak di drakor ya. Sekarang Dava sama Nindya mah udah makin sukses, udah bahagia hidup mereka. Karena berarti kan ini nikah sama orang yang dicinta, udah gitu bareng-bareng ngerjain sesuatu yang memang disuka, ya udah happy ending deh. Hip hip hore, hip hip hore, hip hip hore. Ya makanya dari sini kita bisa belajar ya majikan ya. Kalau tolak ukur kesuksesan itu bukan dengan menjalani kehidupan seperti standar orang-orang. Yang mana maksudnya kalau diceritain ini kan orang-orang di sekelilingnya Dava itu beranggapan Dava harus menjadi PNS biar hidupnya terjamin, hidupnya bahagia. Tapi kan ternyata bukan berarti itu yang terbaik untuk Dava juga. Apa yang terbaik menurut kita itu kan pastinya berbeda dengan versi orang lain. Jadi kerja apapun, menjadi apapun, asalkan kita mengerjakan dengan sepenuh hati ya tetap bisa sukses juga. Dan bisa menjamin masa tua. Yang penting kan kita kerjanya halal
halal gitu, dapatnya happy gitu kan, jadinya berkah, subhanallah. Ya bisa kalau misalkan kita bergelimang harta ataupun jabatan tapi kagak halal, emang hidup tenang. Yang ada disumpahin banyak orang dan bakal diadili nanti di akhirat. Dunia ini hanya sementara, wahai majikanku yang budiman. Makanya kalau misalkan kalian bergelimang harta dan jabatan dengan cara yang halal, ya bersyukur gitu dan bagi duit dong. Subscribe dong, jangan skip-skip iklan begitu ya. Ya jadi pokoknya selama pekerjaan kalian halal, tetap harus hargai dan apresiasi. Kalian juga jangan beda-bedain atau memandang sebelah mata kerjaan orang. Makanya kalau lagi rame, kabur aja dulu. Soalnya pada bilang kalau di negara lain ini walaupun istilahnya apa ya, kerja serabutan bukan kerja kantoran, tapi kalau di sana nggak dipandang sebelah mata, tetap dihargai gitu. Tapi yang lebih penting di sana juga gajinya lebih gede sih daripada di sini. Ya intinya mah selama kagak nganggur mah syukurin ya. Tapi gue mau tau aja dong Majikan, kalau kalian ini tim yang harus menjadi PNS atau apa aja deh yang penting halal dan bisa tajir melintir. Coba komen-komen di bawah ya. Terima kasih semuanya udah pada nonton. Ini intermezzo aja karena ceritanya menggugah hati gitu loh, penuh pelajaran. Dari kemarin kan kita udah 3 kali tuh TC bertubi-tubi, napas dulu. Nih kan bagus gitu cerita, kita senang denger cerita-cerita begini, begitu jadi semangat lagi kita bekerja ya. Ya makanya sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.